dikalikan dengan jarak. Artinya berapa gaya yang diberikan terhadap perpindahan suatu benda. Jadi satuan daripada energi kinetik dan energi potensial adalah sama dengan satuan dari kerja atau work. Dalam sistem internasional, energi satuannya adalah Newton kali meter atau N kali M atau disebut dengan Joule. Jadi Joule itu adalah definisi dari Newton kali meter. Contohnya adalah untuk mengilustrasikan penggunaan satuan daripada perhitungan eh, dalam rumus yang mempertimbangkan sistem dengan massa 1 kilogram. Jadi ada satu sistem massanya 1 kilogram, kemudian kecepatannya en- berubah dari 15 meter per detik menjadi 30 meter per detik dengan kenaikan elevasi 10 meter, jadi ketinggian 10 meter, dan G itu 9,7 meter per detik kuadrat. Atau biasanya kalau dalam perhitungan itu dibulatkan 10 meter per detik kuadrat. Sehingga delta energi kinetiknya atau delta QA setengah M kali V2 kuadrat dikurang V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Jadi karena dia terjadi perubahan kecepatan dari V1 ke V2, maka energi kinetik dari V1 ke V2 itu besarnya adalah setengah M V2 dikurang V1 kuadrat. Setengah kali masanya 1 kilogram, kecepatan keduanya adalah 30 meter per detik kuadrat dikurang 15 meter per detik kuadrat. Nah, sama dengan 1 Newton per 1 kilogram kali meter per detik kuadrat. Jadi setengah kali 1 kilogram kali 30 meter per detik kuadrat sama dengan 1 kilojoule per 10 pangkat 3 Newton kali meter atau 0,34 kilojoule. Jadi ini maksudnya eh, 30 meter per detik kuadrat dikurang 15 meter per detik kuadrat. Ini satuannya. Makanya harus ada satuan ini. Satuan daripada eh, Joule. Sorry. Satuan daripada energi atau kerja itu adalah Newton per kilogram kali meter per detik kuadrat. Atau kalau dikalikan lagi dengan 1 kilojoule 10 pangkat 3 Newton kali meter. Ini konversi satuannya, ini konversi satuannya nih, yang ujungnya ini. Maka dapat dijadikan itu kan, kalau ini Newton di atas, kemudian ini di bawahnya juga Newton kan bisa habis. Coba bisa saya coret nggak nih? Oh ini di sini ada. Oke. Nah, jadi kan ini Newton dengan Newton ini kan akan habis. Nah, kemudian kilogram, meter di sini sama-sama meter, meter kuadrat. Kemudian second kuadrat, kilogram, meter, ini ada meter ya. Meter ini nanti akan dengan meter ini akan hilang. Hasilnya coba kita warnanya kita ganti, enggaknya warna. Hmm, Enggak ada warnanya. Oh ada. Ini
meter dengan meter ini saling menghilangkan. Kemudian eh, second dengan second ini saling menghilangkan satu. Kemudian kilogram, Gimana? eh, kilogram dengan kilogram ini saling menghilangkan. Jadi ini udah bisa dicoret lah meternya. Merah. Meternya ini udah hilang. Secondnya juga hilang dengan meter ini. Sehingga satuannya tinggal kilojoule ini. Nah, tinggal kilojoule ini. Kemudian kalau perubahan energi potensialnya, ya, perubahan energi potensialnya mg kali Z2 dikurang Z1. Z ini ketinggian. Jadi ketinggian pertama dikurang ketinggian yang kedua. Nah, jadi apa? G ini, sorry, G gravitasinya ini ada Z1 dan Z2. Sama juga satuannya kita konversikan seperti tadi. Hmm, jadi tinggal satuannya adalah kilojoule. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Saya Nah, ini kemudian jika kita menggunakan satuan yang lain, di sini ada masanya 1 lb dengan kecepatannya itu menjadi feet per second. Kalau tadi meter per detik atau meter per second, maka hasilnya seperti ini, 0,15 BTU. Kemudian yang potensial, energi potensialnya adalah 0, minus 0,05 BTU dalam satuan eh, Inggris. BTU itu dalam satuan Inggris. Kemudian kita masuk ke konservasi energi dalam sistem mekanik.
Kalau kita lihat di persamaan 29 katanya, setengah MP2 dikurang MP1 atau ditambah MG kali Z2 min kurang Z1. Menyatakan total kerja dari semua gaya yang terjadi pada suatu sistem dengan pengecualian nilai gravitasi kemudian sama dengan jumlah dari perubahan energi kinetik dan potensial pada suatu sistem. Jika resultan atau jumlah gaya semuanya menyebabkan kenaikan atau elevasi meningkat, maka benda tersebut akan atau sistem kita itu akan dipercepat atau kedua-duanya kerja dan gaya dapat ditransfer kepada dalam bentuk energi kepada sistem, di mana energi potensial gravitasi dan energi kinetik energi yang ada di dalam sistem tersebut. Kemudian interpretasinya yaitu setengah M P2 kuadrat dikurang V1 kuadrat tambah MG kali Z2 dikurang Z1 itu sama dengan nol. Kalau dia kembali ke posisi semulanya. Kemudian kalau kita lihat gambar di samping, pada gambar ini menunjukkan sebuah benda ini bergerak melingkar atau parabola memiliki ketinggian dari posisinya tadi nol atau di atas tanah bergerak menuju atau membentuk garis parabola sehingga di setiap lintasan ini kan pertama dari nol kemudian H-nya itu atau ketinggian itu dari nol terus berubah sesuai dengan gerak parabola ini. Masa benda tetap, gravitasinya juga akan tetap. Jadi selama dalam perjalanan yang berbentuk parabola ini, ketinggian benda itu akan berubah-ubah. Inilah yang mempengaruhi eh, energi potensial daripada benda itu. Maka sini ada setengah mv2 kuadrat tambah mg kali z2. Karena H1 itu adalah nol ketika dia posisinya di sini, ketinggiannya ada nol, maka mg kali nol itu hasilnya nol. Kemudian juga kecepatannya juga nol ketika dia berada di tanah ini. Sehingga dalam kondisi ini jumlah energi kinetik dan energi potensial gravitasi akan menjadi konstan. Jadi dengan kecepatan yang berubah, kemudian juga ketinggian yang berubah, itu akan konstan energi yang terdapat dalam benda itu. Jadi setengah mv kuadrat ditambah m kali g kali h itu tetap. Kemudian untuk benda atau objeknya yang jatuh di bawah pengaruh daripada gravitasi saja atau pengaruh dari gaya gravitasi saja tanpa energi potensial, tanpa energi kinetik, maka energi potensial akan turun sebagaimana energi kinetiknya akan naik. Sehingga jumlah energi kita potensial dan energi kinetik itu selalu tetap. Jadi dikatakan bahwa ini menunjukkan hukum pertama termodinamika bahwa energi sebelum dan sesudah dari suatu eh, proses. Jadi energi sebelum dan sesudah proses itu adalah tetap hukum kekekalan energi. Makanya tadi energi potensial dari di bawah nol sampai ke posisi membentuk gerak lingkaran tadi
dia akan selalu selalu tetap. Kemudian kita masuk ke eh, untuk pemahaman lebih lengkap mengenai kerja itu, kerja atau W yang dilakukan oleh suatu sistem makroskopik dengan melakukan perpindahan S, maka besarnya itu adalah W sama dengan integral dari S1 ke S2 F kali ds. Jadi kerja, karena tadi kan gaya pada setiap posisi itu kan berbeda-beda, berubah-ubah. Maka dia harus diintegralkan. Diintegralkan eh, gaya dikalikan, kerja itu kan gaya dikalikan dengan jarak. Tapi karena jaraknya setiap dalam lintasan tadi kan, saya gambarkan sedikit ya, biar lebih dipahami. Misalnya ada satu eh, lintasan, nah gini. Maka dari posisi ini ke posisi ini, itu bisa saja gaya yang diberikannya itu berubah-ubah, turun naik, atau juga jaraknya, jarak berpindahnya itu yang berubah-ubah, turun naik. Makanya dia perlu diintegralkan pada setiap posisinya, ditambahkan. Besar daripada gaya pada setiap posisi itu dijumlahkan. Makanya menggunakan integral. Hubungan ini sangat penting dalam sistem termodinamika dan nanti akan kita gunakan dalam menghitung eh, kerja yang dilakukan oleh suatu sistem. Kemudian katanya di sini sebuah interaksi khusus dikategorikan sebagai kerja interaksi jika itu terjadi dengan diikuti oleh kriteria tertentu yang bisa dipertimbangkan dengan sebagai kerja dalam termodinamik didefinisikan sebagai kerja definisi termodinamik untuk kerja, yaitu ini dia. Nah, ini yang di garis bawah ini ya. Kerja adalah yang dilakukan oleh sebuah sistem di dalam lingkungannya jika the Sole effect at- pada setiap sistem itu akan menaikkan eh, beratnya atau nilainya, nilainya itu naik. Jadi setiap dalam efek yang dilakukan oleh energi tersebut atau eh, kerja tersebut adalah menaikkan nilai energi di dalam benda tersebut. Berarti dia eh,
sistem itu melakukan suatu kerja terhadap lingkungannya. Perlu dicatat bahwa kenaikan wake ini berat merupakan satu akibat sebuah gaya yang diberikan untuk memindahkan suatu benda dari titik satu ke titik yang lainnya. Sehingga konsep kerja pada termodinamika merupakan natural extension. Natural extension ini artinya penambahan secara alami daripada kerja dalam sistem mekanik. Contohnya kita bicara langsung contoh, kita lihat. Lihat contohnya di gambar 2.3, mana 2.3? Tadi ya, gambar 2.3 di mana? Nah, ini gambar 2.3 ini menunjukkan dua sistem yang di labelnya di sini dengan A dan B. Pada A sebuah gas diaduk. Jadi ada sistem itu ada ini di gambar ini ya, ada sistem A, ada sistem B. Kita dengar ini lihat dulu penjelasannya. Pada sistem A, sebuah gas diaduk dengan menggunakan pedal atau pengaduk. Pengaduk ini bekerja pada gas. Prinsipnya adalah kerja eh, untuk memutar atau menggerakkan fluida gas yang ada di dalam wadahnya itu. Hubungan antara sistem dengan lingkungan, kalau kita menganggap bahwa gas yang ada di dalam wadah itu adalah sistemnya, maka eh, pengaduk juga merupakan tambahan kerja yang dilakukan terhadap sistem. Jadi kerja yang dilakukan sesuai dengan persamaan 212 itu adalah gaya kali perpindahan. Di mana kerja merupakan hasil dari gaya dan perpindahan, sehingga sistem B, kalau kita lihat sistem B ini, sebuah baterai dengan motor. Sistem B yang mana termasuk di sini ada sebuah baterai. Jadi pada lingkungan dari sistem B, gaya dan gerakan, gaya dan gerakan tidaklah sejenis karena dia sistemnya mengaduk, sementara di baterai itu perpindahan elektron. Jadi ada bentuk yang berbeda ya, bentuk yang berbeda dari kerja yang dilakukan. Eh, Baterai dalam bentuk perpindahan elektron dari kutub positif ke kutub negatif. Kemudian kalau di pengaduk tadi adalah putaran baling-balingnya. Namun di sini bisa disetarakan bahwa ada suatu arus listrik yang digerakkan oleh eh, potensial listrik, perbedaan potensial listrik yang ada di terminal baterai. Jadi sebenarnya ada juga energi potensialnya dalam terminal baterai, di mana jenis interaksi lingkungannya dapat diklasifikasikan sebagai kerja eh, eh, sesuai dengan hukum termodinamika. Definisi kerja bahwa kita dapat membayangkan arus yang dihasilkan oleh baterai menggerakkan motor listrik dan
itu akan menggerakkan kipas atau baling-baling yang ada di dalam wadah gas tadi. Maka di sini dapat kita artikan perputaran baling-baling pada wadah gas ini itu sama dengan energi yang dihasilkan oleh baterai. Dan itu nilainya konstan. Pada saat dia memutar pedal ini, maka perpindahan elektron di pedal itu tidak ada, tapi dia punya energi kinetiknya. Sementara di dalam baterai ini punya energi potensial, tetapi dia tidak punya energi kinetiknya, gitu. Sama dengan rumus yang pertama tadi bahwa setengah mv kuadrat tambah mgh itu akan selalu tetap. Maka energi yang dihasilkan oleh baterai itu sama dengan energi yang dihasilkan oleh pengaduk untuk memutar gas ini. Kalau gas ini menjadi panas, maka panas yang dihasilkan oleh gas ini juga sama dengan energi yang dihasilkan oleh baterai. Itu adalah prinsip dari hukum termodinamika yang pertama. Benar ada catatan ini menyatakan bahwa pernyataan kerja tidak hanya tidak menunjukkan sesuatu itu ditransfer atau dipindahkan di antara sistem atau disimpan di dalam sistem. Jadi di sini kerja menyatakan tidak hanya itu menyatakan eh, apa yang ditransfer antara sistem antar sistem, apa yang ditransfer antar sistem atau apa yang disimpan di dalam sistem. Jadi kerja itu enggak menyatakan cuma itu. Jadi energi ditransfer atau dipindahkan dan disimpan ketika kerja itu dilakukan. Jadi ketika terjadi kerja, barulah energi itu dipindahkan atau disimpan. Tapi yang jelasnya di sini menyatakan bahwa energi di dalam baterai itu yang dikeluarkan oleh baterai itu sama dengan energi mengaduk gas yang ada di dalam tempat ini wadah ini. Kemudian tanda dalam kerja dalam sistem termodinamika. Termodinamika teknik sering menyatakan bahwa peralatan atau device dalam mesin pembakaran internal seperti mesin sepeda motor, mesin mobil dan lain sebagainya, dan turbin yang memiliki tujuan melakukan kerja. Jadi apa? Mesin mesin pembakaran internal seperti di dalam sepeda motor kita atau kendaraan kita itu atau juga turbin itu tugasnya adalah melakukan kerja atau work. Di sini dapat dimaklumi bahwa pendekatan secara umum dalam mekanik eh, sering mempertimbangkan kerja sebagai sesuatu yang positif. Jadi ketika motor kita itu, kereta kita itu menghasilkan putaran pada rodanya berarti kerjanya positif. Begitu juga dengan ketika turbin berputar itu juga memutar apa baling-baling, memutar poros generator juga kerjanya adalah kerja yang positif. Maka di sini W lebih besar dari nol atau positif berarti kerja dilakukan oleh sistem. Kemudian W akan lebih kecil daripada nol ketika kerja
dilakukan kepada sistem. Nah, jadi itu harus diingat ya, kerja positif jika sistem melakukan kerja, kemudian kerja negatif jika sistem dikenai kerja atau sistem bekerja oleh pengaruh daripada kerja yang dari luar atau dari lingkungannya. Itu saja ya, apanya pengertiannya. Jadi penanda positif dan negatif itu menunjukkan dari mana aliran kerja terhadap sistem. Apakah dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke dalam sistem. Kemudian diferensial atau turunan daripada kerja delta W. Jadi work tadi kalau diturunkan maka di, disebut sebagai inexact karena umumnya integral tidak dapat dilakukan tanpa detail daripada proses yang terjadi itu. Jadi kerja itu dilakukan dari mana ke mana, dari titik mana ke titik mana, baru bisa dikatakan itu sebagai kerja. Misalnya dari titik satu ke titik dua, maka dapat diintegralkan delta W dari satu ke dua itu sama dengan W. Tapi kalau delta W saja, tanpa ada integral satu dan dua, ini batasan satu dan dua itu tidak bisa dikatakan sebagai kerja. Karena kerja itu harus di dibatasi dari mana ke mana baru bisa dikatakan kerja. Misalnya kita ya kerja kendaraan sepeda motor kita kan bekerja ketika kita membawa sepeda motor itu dari ke rumah ke kampus misalnya. Berarti batasannya adalah rumah dan kampus. Nah, ada batasannya. Tidak bisa kita menyatakan bahwa motor kita sudah bekerja dari mana? Tidak tahu. Di rumah aja motornya, berarti dia tidak melakukan kerja, tidak ada batasan. Atau dengan kata lain, diferensial daripada properti atau suatu zat dikatakan eksak atau nyata karena perubahan eh, zat antara dua particular state, antara dua keadaan. Ngambil teh.
Jadi maka kemudian di sini ada eh, integral dari eh, apa ini? Volume ya. Perubahan volume antara dua keadaan dapat dihitung dalam ditentukan dengan integral dari diferensial volume. Jadi apa? Kan volume itu kan berubahnya juga tidak linear, maka dia volume itu diintegralkan daripada perubahan volume dari step satu ke step 2 sehingga sama dengan V2 dikurang V1. Volume keadaan 2 dikurang volume keadaan satu. Di mana V1 adalah volume pada keadaan satu dan V2 adalah volume dalam keadaan 2. Dan diferensial daripada setiap eh, zat itu adalah tetap. Jadi ini untuk berbicara mengenai eh, kerja dan juga volume. Nanti ada dalam persamaan itu soalnya ada perubahan volume. Kemudian power atau daya. Banyak kan analisis termodinamika concern dengan waktu rata-rata ketika energi itu dilepaskan. Jadi ketika energi dilepaskan, berapa waktu rata-rata yang dibutuhkannya. Sebagai contoh kita kalau di tegangan tinggi kan belajar mengenai petir. Petir itu terjadi dalam waktu yang singkat, energi yang dilepaskan juga dalam waktu yang singkat, maka dapat dirata-ratakan energi yang dihasilkan oleh petir itu terjadi dalam kurun waktu T1 sampai T2. Kemudian ketika sebuah interaksi kerja melibatkan unsur makroskopik yang melibatkan gaya, energi rata-rata yang ditransfer oleh kerja itu sama dengan hasil dari gaya dikalikan dengan kecepatan pada tempat ketika kerja itu diberikan. Jadi kalau benda sedang bergerak kemudian ditambah dengan kerja ketika kecepatannya katakanlah 10 meter per detik, maka kerja yang dilakukan itu adalah gaya ketika gaya dilakukan pada titik 10 meter per detik itu. Ya, itu W yang ada titik, tanda titik di atasnya. Titik menunjukkan simbol daripada kerja yang digunakan untuk mengindikasikan rata-rata waktunya. Nah, jadi kerja dilakukan dalam rata-rata waktu. Kalau kita melihat persamaan 213 itu bahwa dapat diintegrasikan T1 sampai ke T2 akan menghasilkan energi pengiriman atau transfer energi total yang dilakukan oleh kerja dalam interval waktu T1 dan T2. W sama dengan W kali dt integral T1 ke T2. Jadi turunan waktunya, waktu rata-ratanya. Kerja yang dilakukan dalam waktu rata-rata dari T1 sampai T2. Kemudian same sign, tanda yang sama untuk em, aplikasi kerja W pada W yang ada titiknya dengan W yang biasa. Jadi kalau W yang biasa itu adalah kerja yang dilakukan secara total. Kemudian kalau W yang ada titiknya itu dia kerja yang dilakukan dalam interval waktu rata-rata. Jadi kerja itu berbeda-beda
itu dirata-ratakan. Tapi tidak bisa dijumlahkan aja, misalnya W1 tambah W2 tambah W3 terus dirata-ratakan, bukan seperti itu. Tapi dia harus dibuat dalam bentuk integral antara T1 sampai T2. Nah, sebagai contoh, untuk mengilustrasikan kerja yang ada tanda titik ini tadi, kita melihat eh, power atau daya yang dibutuhkan oleh seorang pengendara sepeda yang berkendara dengan kecepatan 20 mil per jam untuk menghasilkan eh, drag force. Drag force itu apa ya? Gaya dayungnya yang dilakukan, oh sorry, drag force itu gaya lawan oleh udara yang ada di sekitarnya. Maka aerodynamic drag atau hambatan aerodinamik, gaya hambatan aerodinamik diberikan oleh Fd atau F drag sama dengan setengah CD dikalikan A dikalikan rho kali V kuadrat. Di mana CD itu adalah konstanta atau yang disebut dengan koefisien drag. Ini tentunya tergantung dari udaranya lah, kecepatan udara, terus eh, kepadatan udara juga kan. Tentu udara yang lebih padat dia akan memberikan hambatan yang lebih besar. Kemudian A is the frontal area of the bicycle and rider. Jadi luas luas area pengendara dan sepedanya. Kalau dilihat dari depannya. Dan rho adalah kepadatan udara. Dengan menggunakan persamaan 213 yang di atas tadi, W titik tadi, FD kali V atau W tanda titik sama dengan setengah CD kali delta, kali A kali rho kali V kuadrat dikalikan dengan V. FD ini apa gaya dragnya, gaya hambatnya. Sama dengan setengah CD kali A kali P, ini kali rho kali V pangkat 3. Dengan menggunakan nilai CD sama dengan misalnya 0,88, konstantanya, kita ambil contoh 0,88, kemudian A itu 3,9 feet kuadrat, itu apa, luas permukaan orang yang berkendara itu kalau lihat dari depan, kemudian rho sama dengan 0,075 lobus per feet pangkat 3. Rho ini adalah kepadatan udara yang dilaluinya. Kemudian bersama-sama dengan V sama dengan 20 mil per jam atau kecepatan dia berkendara atau 29,33 feet per second. Jika satuannya dikonversikan kepada horsepower, daya yang apa dibutuhkan adalah W titik sama dengan setengah kali 0,88 dan seterusnya ini sama dengan 0,183 HP atau horsepower. Jadi itulah daya yang menghambat seorang yang melaju
mengendarai sepeda tadi. Sebesar 0,183 horsepower. Kemudian daya hambat tadi itu katanya can be reduced by streamlining, dapat dikurangi atau diturunkan dengan streamlining the shape of a moving object and using the strategy known as drafting. Nah, jadi dapat dikurangi dengan streamlining atau arusnya apa ya, harus berbentuk garis atau lurus. Jadi lintasannya berbentuk lurus seperti itu, jangan belok-belok. Atau juga drafting. Drafting ini kita lihat di definisinya. Drafting occurs when two or more moving vehicle or individual line closely to reduce the overall effect of drag. Jadi drafting terjadi ketika dua atau lebih kendaraan bergerak atau sendiri bergerak secara dekat, closely to mendekati, eh, menurunkan efek of the drag. Nah, jadi kalau ada beberapa kendaraan bergerak, itu akan lebih mendekati, menurunkan gaya hambat tadi. Drafting dilihat dalam event kompetitif, pertandingan atau persaingan, misalnya balap mobil, auto racing, bicycle racing atau balap sepeda, speed skating, skateboard ya, atau orang berlari. Studi menunjukkan bahwa udara yang mengalir pada single vehicle atau kendaraan tersendiri or individual in motion is characterized, karakteristiknya by a high pressure region, memiliki tekanan, daerah tekanan yang tinggi di depannya dan low pressure dan tinggi apa rendah, tekanan yang rendah di belakangnya. Jadi seperti itu kalau kendaraan sendiri. Perbedaan antara tekanan ini antara depan dan belakang menghasilkan gaya yang disebut dengan drag atau impeding motion. Pada saat drafting, eh, a second vehicle, apa kendaraan yang kedua atau individual is closely aligned with another. Jadi akan apa ya? Line itu apa istilahnya? Line itu sejajar, sejajar, closely sejajar satu dengan yang lain sehingga udara yang mengalir dalam atau pada pasangan kendaraan tadi yang dua dua kendaraan tadi atau tiga kendaraan atau lebih itu nih eh, saling mendekati as if they were a single entity. Thereby altering the pressure between them and reducing. Jadi tekanan antara kendaraan-kendaraan tadi akan menurunkan gaya yang namanya drag tadi, hambatan drag oleh udara tadi. Nah, pada ketika eh, sopir atau pengendara dari mobil balap menggunakan drafting untuk meningkatkan kecepatan atau non-motorsport competitor usually aim selalu menggunakan, membantunya untuk menurunkan di apa berat daripada bodi atau kendaraannya atau badan dan kendaraannya ketika dia berjalan bersama-sama dengan kendaraan lain. Jadi makanya ketika dia bersama-sama itu biasanya ada kendaraan, kalau dalam balap itu dia akan memotong kendaraan lain karena draftingnya gaya ini dia akan lebih lebih besar dibandingkan dia berjalan sendiri gitu.
Gitu ya kira-kira. Jadi ini seperti sebagai contohnya itu. Jadi kendaraan yang belakang ini dia akan menerima tekanan yang rendah. Kalau ini kan besar tekanannya, dia di belakangnya ini lebih rendah karena tadi kan bodi mobil itu yang berjalan sendiri itu di depannya tinggi, di belakangnya rendah tekanannya. Begitu juga dengan mobil yang di belakangnya berarti dia melaju bisa lebih cepat karena tekanan di depannya ini tuh lebih rendah dibandingkan dengan di belakangnya. Seperti itu. Makanya ini bisa mendahului lebih cepat dia daripada kendaraan yang makanya dia kalau mau membuntuti itu dari belakang. Kemudian dia motong ke samping gitu kan. Tidak dari samping langsung dia bergerak sama itu akan lebih lebih berat truknya dibandingkan dengan dia berjalan beriringan seperti ini. Sekarang kita masuk ke pemodelan dari expansion atau kerja kompresi. Ada banyak cara untuk membuat suatu kerja yang dilakukan oleh suatu sistem. Ya ini dengan di antaranya adalah melakukan kompresi. Jadi kalau ada fluida di dalam suatu wadah, kemudian dia ditekan, maka dia akan balik lagi untuk melakukan kerja. Jadi ketika dia ditekan itu, maka dia dikenakan kerja atau kerjanya itu negatif, kemudian dia akan melakukan lagi kerja, kerjanya positif. Jadi dia bisa menyimpan energi untuk melakukan kerja yang sama dengan energi yang diberikan kepadanya. Jadi ketika dia tekan, dia menerima energi misalnya contohnya 10, maka dia akan melepas lagi, berekspansi lagi, memberikan energi ke lingkungannya sebesar 10 juga. Ini gambarannya. Jadi ada suatu area dengan luas penampang A diberikan gaya sebesar tekanan dikalikan dengan A. Eh, Gaya tekan sama dengan tekanan dikali luas bidang tekan. Nah, tekanan juga nanti akan berbeda-beda seperti halnya tadi eh, kecepatan pada sorry, volume pada setiap gaya itu diberikan dia akan berubah. Tidak sama, ada terjadi perubahan mungkin percepatan positif yaitu terjadi penambahan kecepatan atau percepatannya negatif terjadi pengurangan kecepatan. Makanya dia nanti diintegralkan juga. Ini kan diintegralkan integral P kali dV. Karena tekanan itu juga berubah. Sorry, eh, volume itu berubah, tidak rata, tidak berubah secara linear, tapi dia bisa saja berubahnya pelan, makin naik, makin naik, makin naik gitu kan. Secara misalnya eksponensial gitu bisa saja. Jadi makanya rumus W ini tidak eh, P kali V saja, tapi P kali dV karena perubahan volumenya itu juga secara perlahan-lahan. Misalnya gas dalam sebuah piston eh, merupakan tekanan gaya pada sebuah gas dalam piston itu adalah P kali A, di mana A adalah luas penampang piston. Maka delta W sama dengan P kali A kali dx. Hasil kali A dengan dx dalam persamaan 215 sama dengan perubahan volume dari sistem itu. P kali A itu kali dx, A kali dx itu sama dengan perubahan volume. Ya kan? Luas penampang kali eh, perpindahan penampang itu. Perpindahan tempatnya itu. Maka sama dengan volume kan. Luas alas kali tinggi. Sehingga kerja dapat dinyatakan sebagai delta W sama dengan P kali dV. Karena dV itu adalah perubahan volume yang nilainya itu positif ketika volume bertambah
kemudian akan negatif ketika volumenya berkurang atau ditekan. Untuk kompresi, untuk kerja kompresi, maka dV itu sama dengan negatif, karena dikompres ya, ditekan. Nah, kemudian dia akan melakukan kerja ketika tadi saya katakan setelah dikompres, dia akan menghasilkan kerja yang sama dengan ketika dia melakukan ekspansi. Nah, rumusnya itu jika dia melakukan ekspansi dari V1 ke V2, maka ditekan atau kompresi juga dari V2 ke V1. Nah, ini rumus kerja untuk sistem tekanan pada gas. Kemudian ini ekspansi atau kompresi. Jadi kalau ekspansi itu meluas, kalau kompresi itu mengecil atau menciut. Jadi ini garis dalam aktualnya, P dengan V, hubungan P dengan V itu, ketika V ditambah, P akan berkurang. Nah, jadi sebentar, nah, ini garisnya. Jadi dia ketika P dikurangi, maka V akan bertambah, atau V bertambah. Ini sebagai variabel eh, tetapnya. V bertambah, maka P atau tekanan akan berubah. Ketika V dikecilkan, maka tekanannya akan naik atau kompresi dan kemudian expansion or compression, ekspansi dan kompresi dalam keseimbangan proses. Ini bisa eh, misalnya ada sebuah penampang, ini gas, kemudian penampang ini diberikan pemberat yang ditambah sedikit demi sedikit. Maka berat pemberat itu sama dengan gaya yang diterima oleh fluida itu. Sama dengan berat pemberat yang diletakkan atau kelahar-kelahar yang ada di mimis yang ada di atas pemberat itu. Inilah hukum kekekalan energi tadi. Berat mimis itu sama dengan gaya yang menekan gas, tidak berkurang dan tidak bertambah. Energi sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama. Ada energi aksi sama dengan energi reaksi. Itulah namanya keseimbangan atau equilibrium. Nah, ini kita sering melihat grafik-grafik ini ya, bagaimana cara memahaminya. Inilah adalah equilibrium atau keseimbangan dari ekspansi. Jadi kalau kita lihat di sini dia garisnya tidak tidak linear ya, tidak linear. Jadi garis ini nggak lurus gini ya, tapi dia berbentuk agak cekung. Itulah keanehan daripada uh, gejala alam itu. Jadi dia tidak lurus. Jadi ketika tekanan ditambah, maka volume akan semakin berkurang. Jika volumenya dikurangi, maka tekanan juga akan bertambah. Atau ketika volumenya ditambah, maka tekanannya akan berkurang. Dan dia tidak linear. Kenapa seperti itu ya? Mungkin bisa ini kan karena faktor gaya gesek dan lain sebagainya. Jadi artinya tidak semuanya daripada gaya itu berguna untuk melakukan kompresi, tapi juga dia ada yang menggesek daripada sekitarnya itu yang sehingga energinya jadi terbuang walaupun sedikit. Jadi untuk membuat dia linear lurus betul itu tidak mungkin karena gesekan itu pasti ada. Atau bahkan cembung misalnya, cembung pun agak susah karena nggak mungkin energinya bertambah ketika dia menggesek dinding piston tadi. Nah, ini kan. Oke,
Oke, saya kira itu saja untuk hukum termodinamika pertama. Ini ada rumusan-rumusan, Anda juga bisa baca ya. Jika kurang jelas, nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, jadi mengenai termodinamika ini berhubungan dengan kerja, kemudian juga berhubungan dengan kalor, panas nanti, dan juga berhubungan dengan siklus Carnot, siklus Brighton, dan lain sebagainya. Jadi ini sekedar dasar yang bisa saya sampaikan bagaimana prinsip kerja dalam termodinamika. Masih banyak rumusan-rumusan yang lain yang bisa kalau pelan-pelan kalian baca Anda akan paham gitu kan. Paham dan bisa mengerti betul mengenai termodinamika. Oke lah, eh, sekian saja pertemuan kita. Bolehlah dibaca-baca bukunya yang sudah saya share di grup itu, sehingga Anda mendapatkan kepahaman. Karena kalau tidak betul-betul dibaca termodinamika ini, akan susah Anda untuk memahaminya secara betul-betul. Oke, adik, terima kasih. Sampai di sini saja perjumpaan kita. Eh, Pada pertemuan ini, insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurangannya. Saya akhiri ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama.